dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPB bersama saya Pendeta Elvano Rizdo Soisa. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Eklesia Tebing Tinggi Jambi, Pos Pelayanan dan Kesaksian Mitra PT Trimitra Lestari. Untuk mengawali setiap aktivitas kita, saya mengajak kita untuk membekali diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas nafas hidup yang Engkau masih anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali menikmati segala karya berkat anugerah Tuhan sampai detik ini. Tuhan, untuk mengawali setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah firman yang nanti akan kami baca dan renungkan dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu dapat menjadi berkat di dalam setiap tanggung jawab yang akan kami lalui. Bersabdalah ya Tuhan, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami pun dapat dimampukan untuk memahami setiap kekayaan firman Tuhan. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Yesaya, pasal 35, ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB dimanapun Anda berada, untuk mengawali renungan ini saya mau mengatakan bahwa setiap kita pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Sekecil apapun pergumulan itu tetap pergumulan yang kita semua rindukan untuk keluar dari situ. Namun yang harus menjadi catatan penting bahwa kita tidak dapat keluar dari pergumulan itu tanpa melibatkan yang lain. Kita butuh sumber yang lain. Dalam hal ini sebagai orang beriman, yang lain itu adalah Allah itu sendiri. Allah merupakan sumber kekuatan bagi kita. Allah sendiri sudah mengetahui setiap pergumulan kita. Dan percayalah bahwa Allah akan menyiapkan setiap yang kita butuhkan. Allah akan menjawab setiap hal yang kita butuhkan. Karena Tuhan sendiri tahu setiap kebutuhan untuk mencapai masa depan kita. Di balik proses yang kita jalani, Tuhan sudah menyiapkan yang lebih indah untuk kita semua. Atau dengan kata lain, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Dan Tuhan sudah merancang semua itu untuk masa depan kita. Oleh karenanya, mari bersama kita teguhkan hati kita untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena hanya Dialah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pembebasan, bahkan sumber keselamatan bagi kita. Itulah yang mau disampaikan oleh kitab Yesaya pasal 35 ayat 7 dan ke-8. Secara umum, kitab Yesaya berbicara tentang dua hal, yaitu berbicara tentang hukuman dan juga berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang hukuman ini merupakan konsekuensi yang diberikan Allah kepada bangsa Yehuda karena ketidaktaatan mereka. Di balik hukuman ini sesungguhnya banyak hal yang dapat dipelajari. Bisa jadi kita pelajari adalah di balik hukuman itu Tuhan mau berbicara bahwa manusia punya keterbatasan dan kelemahan. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang penuh juga dengan kerapuhannya. Di balik hukuman itu juga merupakan bentuk cinta kasih Tuhan
Tuhan mau berbicara melalui hukuman yang ada. Hal ini penting, sahabat GPB, agar kita tidak selalu merasa diri hebat dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Yesaya diutus di tengah-tengah bangsa Yehuda untuk menyampaikan hal penting, bahwa jangan jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena hanyalah Tuhan sumber masa depanmu. Yang kedua, berbicara tentang keselamatan. Yesaya juga mau menyampaikan bahwa keselamatan kita hanya peroleh di dalam Dia. Pembebasan kita hanya peroleh di dalam Dia, yaitu Allah itu sendiri. Oleh karenanya, pasal 35 ini berbicara tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Ini merupakan suatu nubuatan dari Nabi Yesaya terhadap bangsa Yehuda. Nubuatan ini mau disampaikan bahwa bangsa Yehuda punya masa depan yang indah jika mereka selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan akan mempersiapkan jalan-jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ketika bangsa Yehuda berada di dalam dinamika pergumulan mereka, pasti mereka mengalami penuh keraguan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka akan dapatkan, apa yang mereka akan nikmati, situasi apa yang mereka akan peroleh saat itu, masih tanda tanya. Tetapi dalam hal ini, Tuhan menyampaikan pesan penting melalui Nabi Yesaya, bahwa Tuhan tahu kebutuhan bangsa Yehuda. Tuhan tahu perjalanan masa depan bangsa Yehuda. Sehingga Tuhan memberikan suatu jaminan kehidupan yang luar biasa, yaitu pada ayat yang ke-7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Bayangkan, ya. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Tuhan tahu kebutuhan bangsa Israel, dan Tuhan akan menyiapkan itu bagi mereka. Namun yang dibutuhkan adalah kesadaran diri. Itu tadi yang saya katakan, bahwa kita penuh dengan kerapuhan. Karena hanya satulah sumber kekuatan kita dan sumber berkat kita, yaitu di dalam Tuhan. Poin yang kedua juga dikatakan bahwa ayat yang ke-8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Tuhan menyiapkan jalan itu. Tinggal kita yang mengikuti jalan itu. Untuk mengikuti jalan itu, kita harus hidup di dalam Tuhan. Jalan kudus di sini dapat diartikan bahwa kehidupan kita harus berada di dalam hukum-hukum Tuhan. Kehidupan kita harus penuh dengan kemurnian. Kehidupan kita harus penuh dengan ketaatan. Bagaimana caranya Tuhan mau menjawab doa kita, sedangkan kita sendiri tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam hal ini mengatakan bahwa kita sendiri acuh tak acuh terhadap Tuhan. Ini hal penting. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan tentang kekuatan dan kemahakuasaan Allah. Percayalah, kuasanya besar. Kuasanya akan membawamu keluar dari setiap pergumulan kehidupan dan akan menjawab segala kebutuhan yang engkau miliki. Ini yang harus bersama kita tanamkan dalam kehidupan kita, sahabat GPB. Oleh karena itu, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang kita perjuangkan. Dan Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita itu berdasarkan kebutuhan kita. Semua punya proses untuk mencapai suatu hal yang kita butuhkan. Oleh karena itu, teruslah berproses bersama Tuhan. Sekali lagi, teruslah berproses bersama Tuhan. Niscaya kehidupan akan semakin damai dan selalu diberkati Tuhan. Kalau Tuhan saja bisa memberkati, bisa memberikan masa depan yang indah,
terhadap bangsa Yehuda, bangsa pilihan Dia. Apalagi kita sebagai manusia yang saat ini, percayalah itu, Tuhan juga akan mengantarkan kita pada kesukacitaan yang besar jika kita selalu melibatkan Tuhan. Nah, sahabat GPB, bayangkan Tuhan mau membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik untuk masa depan kita. Tuhan tidak pernah capek untuk mendengar doa-doa kita. Maka janganlah capek untuk selalu berdoa. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kehidupan kita. Maka teruslah membuka hati untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan tantangannya, marilah bersama-sama kita menyatakan kasih Tuhan itu di dalam setiap pergerakan pelayanan kita. Marilah kita hadirkan diri kita juga untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan tantangan yang penuh dengan kegelapannya. Teruslah menjadi cahaya di dalam kegelapan. Teruslah menjadikan sumber pengharapan, kasih sayang terhadap kehidupan bersesama. Karena Tuhan mau itu agar kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, sahabat GPB, untuk mengakhiri renungan ini, saya mau mengatakan bahwa percayalah terhadap kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Libatkan terus Tuhan dalam kehidupan kita. Niscaya Tuhan akan selalu menjawab setiap kebutuhan kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB, mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarkanlah setiap firman yang telah kami renungkan dapat terdiam dalam hati dan pikiran kami, dan kami pun dapat mengaktualisasikannya melalui setiap kehidupan yang akan kami terus lalui. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap sahabat-sahabat GPB yang berada dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan senantiasa menjamah mereka, dan terus memberikan petunjuk jalan kehidupan yang penuh dengan pengharapan kasih Tuhan. Ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, biarkanlah kasih berkat kesembuhan-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, dalam kerajaan sorga, jikalau kami akan mengawali aktivitas kehidupan kami di hari ini, biarkanlah kami melaluinya dengan penuh penyertaan, kekuatan, dan keselamatan dari Tuhan. Biarkanlah Engkau senantiasa menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami di hari ini, pekerjaan pelayanan kami, selalu menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kerja layan kita di hari ini, dan teruslah menjadi terang di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Salam kasih dari GPB Eklesia Tebing Tinggi Jambi, Pos Pelayanan dan Kesaksian Mitra, PT Trimitra Lestari, bersama saya Pendeta Elvano Risdo Soisa. Tuhan menyertai seluruh sahabat GPB. Amin. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria
Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.